kawan debat yang paling asik siapa Bang? Yang paling asik ya. Sejauh ini ya. Adian asik sih ya. Adian asik ya. Asik sih. Enak ngebulinya. Oke, pemirsa setia Siasat Channel, kembali lagi bersama kita di Ruang Siasat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini terlalu banyak atribusinya. Ada ketua Lisan Lingkar Nusantara. Lisan Prabowo ya, Lingkar Nusantara Prabowo. Aktif juga di partai politik, kemudian aktif juga di organisasi Tani selaku Dewan Penasehat di Tani Merdeka Indonesia. Kita sambut Bang Hendar Sam Marantoko. Terima kasih Bang sudah datang. Ya, terima kasih sih Pak atas undangannya. Alhamdulillah sehat dan bugar. Sehat dan bugar ya. Sehat bugar, lahir batin. Ini kalau pemirsa bisa ngeliat mungkin kelihatannya lebih sehat Bang Hendar Sam ya, tapi sebenarnya gue juga sehat. Gue juga sehat. Nah Bang, kita kan beberapa kali kita lihat Lisan ya di apa namanya di TV dan di banyak pemberitaan. Sebenarnya apa sih itu Bang? Bisa tolong abang jelasin nggak? Lisan itu apa ya? Dia relawankah atau organisasi apa gitu Bang? Sebenarnya kan ini organisasi masyarakat juga kita. Cuman memang waktu itu kita punya sejarah. Sebelum pembentukan Lisan itu saya itu kan tergabung di ACTA, Advokat Cinta Tanah Air, ya. Dari 2014 lah ya. Dari 2014 dari zaman Pilkada DKI kita bergerak terus ya. Dengan Bang Habibur Rahman ya kan. Waktu itu kita bergerak terus sampai di 2019. Kemudian ya dengan berbagai macam dinamikanya ACTA ya agak sedikit stuck ya. Nggak terlalu saya waketum di situ, wakil ketua umum dan presidium ACTA. Kita ada 20 orang presidium tapi ratusan anggota advokatnya. Memang ACTA itu nggak mau banyak-banyak gitu ya. Tapi kita yang penting lebih kepada kualitas dibanding kuantitas kan gitu. Nah kemudian terus berjalan, saya aktif di Parpol juga sambil jalan juga di dunia advokat, memang tetap jalan. Ya makannya dari situ, dari advokat. Kita kemudian ya pada saat menjelang Pilpres 2024 ya tentunya panggilan tuh datang ya kan. Datang artinya bukan dipanggil, kita terpanggil. Wah, kita harus sudah mulai intensitas bergerak lagi kan gitu. Kemudian kita tetap bergerak dan kemudian saya merasa bahwa saya butuh kendaraan ya kan untuk jalan pada saat itu. Menggunakan ACTA sepertinya akan tidak efisien karena tentunya apa yang saya inginkan ya kan, apa yang saya bayangkan itu belum tentu juga teman-teman setuju dan sepakat ya kan gitu. Oleh karena itu saya membentuk Lingkar Nusantara ini atau kita disingkat itu Lisan, itu kurang lebih di bulan di Agustus ya. Di Agustus 2024. Iya, okay. Jadi belum lama. Jadi setelah Pilpres justru ya? Sebelum Pilpres, Kan Agustus 2024. Sorry, 2023. Jadi okay. Kurang lebih 5 bulan sebelum Pilpres pada saat itu. Jadi kita bentuk Lisan, kemudian apa nih caranya? Jadi kita bentuk awal-awalnya itu dengan teman-teman seniman, teman-teman musisi, seniman, ya penggiat seni lah pada saat itu awalnya. Nah kemudian ya dengan berjalannya waktu kita juga masuk sebagai salah satu relawan di Rumah Besar Relawan Selipi pada saat itu. Ya di antara 450 kurang lebih organ relawan ya kita bergerak. Nah kita punya konsep, maksud saya itu kan, wah dengan waktu 5 bulan ini gimana ini caranya mengakselerasi ini lebih cepat ya.
ya kita pergunakanlah jurus-jurus kita di akta dulu kan, seperti itu pergerakan kita. Cuman artinya kita mainnya kan main pendek, ya kan, dengan jangka waktu 5 bulan kita mainnya pendek nih, ya kan. Jadi oleh karena itu kalau ibaratnya motor, ya kita nggak bisa cuma 50 km per jam. Kalau main pendek, ya kita harus 140 km per jam. Jadi benar-benar kita kerja sampai subuh, ya kan. Kita terus berakselerasi dan pada akhirnya memang tentunya dengan berjalannya waktu kita mendapatkan format sendiri. Ya, ada advokat lisan juga di situ, salah satu divisinya itu. Jadi ujungnya pada saat kita pilpres itu kita yang lebih dominan ya di advokat lisannya. Kita berkiprah di MK, kita apa nama itu. Dan patut dicatat lisan itu apa nama itu organ relawan pertama yang mendeklarasikan dan memajukan Mas Gibran untuk sebagai Wakil Wakil Presiden Bapak. Yang lain masih pada takut-takut. Ya kan? Ini benar apa enggak? Ya kan, ini confirm atau tidak segala macam, kita enggak ada. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan, kurang lebih saya lupa tanggalnya, intinya itu di hari Kamis ya, ntar bisa dilihat di hari Kamis kita deklarasi, Senin putusan MK yang boleh, nomor 90 yang boleh Gibran. Jadi memang karena apa? Ya itu dengan berbagai macam pertimbangan, saya merasa bahwa saya cukup tahu apa nama itu alam fikir dan suasana kebatinan daripada dan perkembangan pada saat itu, bahwa menilik kepada data-data, kemudian juga yang kita harus beresonansi juga dengan keadaan masyarakat pada saat itu, bahwa 42% pemilih pemula itu banyak perhitungannya lah, sehingga akhirnya kita bisa dilihat, dicek, kita mungkin yang pertama untuk mendeklarasikan Prabowo Gibran sebelum putusan MK keluar. Sebelum putusan MK. Baru kemudian itu kan bergulir kan, sebulan kemudian, 3 bulan kemudian masih orang melakukan itu. Jadi kita yang pertama pada saat itu. Ya kemudian berjalan, ini kan natural aja sebenarnya, berjalan terus. Kemudian itu kan awalnya cuma lisan aja. Ya habis itu memang lisan banyak bergerak di bawah di grassroots kita bergerak. Jadi organik kita itu dengan dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan 5 bulan gitu sudah struktur kita sampai 3.000 anggotaan lah ya, waktu itu di struktur saja Se-Indonesia. Se-Indonesia ya, sudah cukup oke lah ya. Dan kemudian juga di hasil dari penelitian dari teman-teman, kita itu menduduki peringkat 11 terakhir dari relawan yang dibicarakan di publik. Oke. Peringkat 11. Pernah di peringkat 9, tapi maksud saya yang inti poinnya itu bahwa kita ini dengan modal bambu runcing, ya kan? Mungkin beda dengan yang lain kan, teman-teman yang lain yang udah mapan udah 10 tahun, udah 5 tahun, habis itu mungkin punya punya dana yang jauh lebih kuat. Ya kan, tentunya ini tidak apple to apple, tapi kita pakai bambu runcing aja. Tapi yang menariknya itu kan Bang, Abang backgroundnya lawyer. Iya. Tapi kok bikin yang seniman gitu awalnya? Iya, ya memang passion aja. Oh, memang passion Kita aja. passion. Kita ya kebetulan dulu ya Jangan-jangan ini pengen jadi vokalis band sebenarnya nih. Anak band yang gagal. Bukan anak band yang gagal, artis gagal. Artis gagal jadi lawyer. Iya, jadi lawyer. Ya ngikutin orang tua aja, bahwa kebetulan orang tua saya itu memang politisi. Dulu ASN, pegawai negeri, dia memang aktivis di zaman dia satu letting dengan Pak Taufik Imas dia. Ya, jadi memang masuk PDI juga orang tua. Ketua pendiri dari PDI. Salah satu pendiri PDI. Dia ketua PDI pertama di daerah di Lampung. Oke. Jadi beliau seorang murbais. Masa Orde Baru. Iya, masa Orde Baru. Jadi kita itu memang ya suasana di rumah itu memang. Jadi saya itu bukan tipe, kalau dibilang aktivis, saya enggak aktivis ya. Tapi memang
saya nggak mengklaim diri saya aktivis 98, Tapi enggak. anak pendiri partai. Tapi apa namanya itu, dunia politik itu sangat dekat dengan saya karena tiap hari itu ngomongin politik dengan orang tua, orang tua itu, ayah itu bagaimana ngomong, dia bicara tentang Soekarno, bagaimana dia menggambarkan seorang Tan Malaka, ya, seorang Soekarno yang flamboyan dan ekstrovert kata dia kan gitu kan, tapi punya ini, tapi Bisa jangan salah. menaklukkan Marilyn Monroe ya. Bisa dengan Marilyn. Tapi jangan salah, kita punya seorang Tan Malaka yang seorang pemikir dan introvert ya kan. Nah, keduanya adalah Bapak Proklamator dan Bapak Republik. Ya, dan itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya kan gitu kan. Nah, itu banyak beliau mengajarkan kepada saya. Jadi saya itu banyak ya berguru secara tidak langsung dari beliau. Udah PDI ambil faksi Murba lagi Bang. Ya Murba lagi. Murbais. Okay, Yang Murbais dia ya, beliau ya, almarhum, bukan saya. Ya, cuman ya kita ujungnya ya ke bawah juga gitu. Jadi buku-bukunya Tan Malaka kita baca, walaupun ya nggak hatam-hatam amat lah ya. Tapi artinya kita bisa tangkap intisarinya. Dan kemudian di 2009 saya ingat banget itu, saya udah di Jakarta. Saya dari 2002 itu di Jakarta setelah lulus kuliah. Saya pas lagi balik ke Lampung tuh nonton TV dengan bapak tuh ya, dengan papa saya itu nonton. Dia ngelihat Pak Prabowo lagi pidato tuh, lagi pilpres. 2004 berarti. Iya. Mega Pro 2004 ya. 2004. Oke, 2004 betul, 2004, sorry. Ini 2004. Pada saat dia lihat, kau kalau nggak ke Taufik, kau ke Prabowo ya, kalau kamu mau minat politik. Ini Soekarno muda. Itu pegangan saya. Dan kemudian ya dalam perjalanannya ya too good to be true. Ya. Mega Pro 2009. 2009. SBY periode pertama benar 2009. 2009. Jadi too good to be true. Kemudian ya 2011 secara ofisial kita masuk ke pengurus ya. Tapi sebelumnya sudah kerja lah ya kan, di Mega Pro udah mulai kita mulai terlibat ya kan waktu itu. Habis itu setelah itu kita mau kemana ini ya kan, mau ke PDI atau ke Gerindra kan gitu kan. Ya udahlah Gerindra aja. Kenapa nggak PDI Bang? Ada kebanyakan orang. Enggak, soalnya iya gua kan gini Bang, gua jarang ya, banyak kawan-kawan di PDI ya, tapi jarang kemudian ketemu orang yang punya, biasanya faksinya faksi PNI, faksi Parkindo, faksi IPKI. Jarang gua faksi Murba. Jarang sekali ya. Mungkin Abang bisa dihitung 5 jari ini enggak? Iya, makanya itu. Sebenarnya faksi Murba di PDI itu banyak. Ada ya, kalau dulu ada Pak Yahya yang terakhir, Yahya Nasution. Beliau terakhir. Jadi kan Murba ini ya kan, mereka ini tersebar di mana-mana. Jadi tokoh-tokoh Murba itu yang menculik Bung Karno dan Hatta, Rengas Dengklok itu banyak anak-anak muda Murba itu, Pak Karni, Soekarno itu tokoh-tokoh Murba yang memang itu. Jadi memang mereka adalah anak ideologis dari Tan Malaka itu. Nama saya itu juga terinspirasi, Marantoko itu terinspirasi dari dari salah satu tokoh Murba yang pendiri PDIP. Marantoko itu, Maran itu nama kakek saya, tokonya itu ada namanya Pak Murbantoko. Kalau bisa dicek itu salah satu pendiri dari PDI. Murbais, orang Murba. Jadi bapak saya terinspirasi dengan itu. Nah, beliau itu ya Murbais, gitulah intinya. Jadi orang kan nanya Marantoko ini marga atau bukan. Jadi itu nama Hendarsam tuh gabungan nama bapak dan ibu, Maran tuh nama kakek saya. Tokoh Marantoko itu terinspirasi dari nama Pak Murbantoko. Gak tahu tuh anak keturunan beliau saat ini di mana, tapi respect lah. Orang tua zaman dulu gitu. Orang tua zaman dulu. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah Bang, balik ke Lisan ya. Iya. Lisan masih ada sekarang? Masih jalan. Masih eksis.
Sekarang apa kegiatan lisan? Kita banyak sebenarnya itu lebih banyak sekarang lagi menata struktur. Cuman memang konsep saya nggak mau menjadi organisasi massa yang harus besar ya. Kita ingin menjadi organisasi konseptor dan pemikir. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Jadi kita pengen buat Lisan Institute ya kan. Kemudian juga nanti divisi seni juga kita akan bangkitkan lagi kita tata lagi. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi memang tapi kita lebih ke konseptor, karena saya berpikirnya kalau organisasi massa ini ribet juga, ya kan? Ribet itu dalam arti kata pembiayaan, pendanaan, harus waktu dan lain sebagainya. Jadi memang kita lebih mengubar ke quality dibanding quantity kalau konsep saya. Jadi banyak sekali yang mau masuk Lisan, banyak sekali sebenarnya. Cuman ya kita harus sortir yang benar-benar bisa memberikan kontribusi pemikiran, orang-orangnya harus qualified, ya kan gitu. Jadi dalam rangka itu sih sebenarnya. Ya kalau di grassroots ya 3.000 not bad lah, ya kan. Kita bisa sebenarnya 3.000 kalau kita akselerasi bisa 30.000 juga kita. Dari jangkauan orang kita 5 bulan aja kita bisa peringkat 10-11 kok, ya kan. Yang dibicarakan di publik sebenarnya kan gitu. Nah ya gitulah kurang lebih. Ya menarik itu kan, kalau kata Tan Malaka organisasi memang harus organisasi massa. Dia menjadi avant-garde-nya. Betul. Progresif ya. Tapi sekarang kementoknya di itu pendanaan. Ya kan kadang-kadang Tan Malaka ya zaman dulu kan beda sama sekarang. Ya, orang yang sangat idealis, makanya kan perbedaan Murba dan PNI ya seperti itu. Perbedaan seorang Soekarno dan Tan Malaka seperti itu. Slogannya aja kan kalau PDI atau kita ini kan ke PNI kan merdeka. Kalau Tan Malaka Murba 100%. Merdeka 100%, ya kan, no compromise. Kalau maling masuk ke rumah masa kita kompromi ya kan, pukulin malingnya. Ya gitulah. Tapi ya terlepas dari sepakat atau tidak sepakat, banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang jauh melampaui zamannya gitu kan, dan itu bisa kita ambil ya. Dan itu kan menjadi buku Madilog, itu kan menjadi salah satu buku pegangan para aktivis sampai saat ini. Itu kitab suci para aktivis. Bahkan yang saya yakini Narda Republik itu juga menjadi salah satu buku acuannya Bung Karno ketika bikin DBR ya. Itu diakui oleh Bung Karno sendiri. Diakui oleh Bung Karno sendiri bahwa sampai ya kita nggak tahu ya benar apa enggaknya kalau ada apa-apa dengan beliau pada saat di Senen apa di Keramat itu kan ya itu akan dikasih ke Tan Malaka. Walaupun saya nggak yakin juga kalau Tan Malaka yang pegang akan seperti ini seperti ini Indonesia kan. Ya itu, tapi ya pemikiran-pemikiran beliau itu yang saya rasa itu yang pengen kita ambil. Maksud saya Lisan itu ya lebih ke arah yang sifatnya konseptor dan pemikir. Itu sih sebenarnya. Dia ya mungkin ada buku masa aksi segala macam ya kan, segala macam. Cuman kan saya lebih kepada tinjauan-tinjauan pemikiran ke arah situ. Nah itulah yang mungkin berkembang sampai dengan saat ini, sehingga mungkin saya melihat bahwa apa yang menyatukan saya dengan Pak Prabowo itu kan bukan secara kedekatan pribadi sebenarnya, bahwa ternyata satu dari amanat dari orang tua. Kalau saya ini orang yang bisa dikatakan ya nurut kata orang tua, dan ternyata selamat gitu ya. Suruh masuk fakultas hukum saya ikut masuk hukum ya kan. Suruh jadi pengacara itu bapak saya yang nyuruh. Suruh masuk jadi ikut Pak Prabowo ikut, alhamdulillah gitu loh, lancar-lancar sampai saat ini. Nah itu maksudnya that's the point, bahwa kita harus dengerin apa kata orang tua. Jangan nggak didengerin. Paling tidak jangan dibantah. Kalau nggak sepakat jangan dibantah. Didengerin aja, dengerin aja, iyain aja, ya kan, iyain aja. Nah itu saya dapat ajaran dari ini. Orang tua sepakat, iyain aja, walaupun nggak usah dijalankan. Karena kalau kita bantah, hatinya akan tersakiti. Dan kalau dia udah ngebatin, nyampe tuh ke atas. Kalau di Islam tuh wala taqullahuma uffin kan ya. Nah itu dia. Nggak boleh kata aja, nggak boleh sama orang tua. Apalagi ngebantah. Nah Bang, ini menarik nih kan. Awalnya relawan, kemudian Pak Prabowo terpilih menjadi presiden.
Nah, di mana sekarang maksud gua lisan ini menempatkan posisi sebagai watchdog internal, Iya, mengkritisi, maksudnya ya kan pembantu-pembantu Pak Presiden ini iya, banyak yang iya, nggak semuanya juga 100% perform, ada iya, juga yang blunder 1, 2, iya, iya, 3 iya. itu, lisan ikut, mengkritisi atau gimana, Bang? Ya kan Atau gini, udah duduk aja diem? jadi sebenarnya gini, ya kan harus kita lihat bahwa memang dalam jangka waktu yang singkat pemerintahan ini tentunya kayak tadi kan, kayak lu bilang tadi, tentu banyak sekali kekurangan dan lain sebagainya. Nah, lisan memposisikan dirinya itu kan berada di luar, kita di luar sistem yang ada, tidak masuk. Dan kebetulan kan kawan-kawan ini ya sekarang masuk semua ke dalam struktur pemerintahan hampir berapa persen, 80%, 90% mungkin di dalam semua. Yang di luar cuma gue lah mungkin salah satunya kan cuma kita. Jadi siapa yang jagain di luar? Kan bahasa gampangnya gitu, siapa yang jagain di luar? Nah tentunya ya kita udahlah, kalau saya kan gue udah ngerti lah ini, kita ini bukan tipe orang yang diperintah gitu loh. Kita ambil inisiatif. Kita ambil inisiatif bahwa ketika memang kita diperlukan untuk berbicara, ya kita ngomong, kita coba luruskan, kita coba kasih itu argumentasi yang tepat, ya kan. Tapi ya jangan juga semua hal itu kalau salah ya Iya. kita harus tak bilang salah gitu loh, ya kan. Kita harus ini karena kan harus ngambil intisari dan kepribadian dari Bapak. Kita harus menjadi sosok seperti itu, sosok yang ksatria. Kalau salah ya salah, kan gitu. Bapak kan selalu kadang-kadang itu yang diajarkan beliau ya. Kadang-kadang meng-take over kesalahan daripada anak buahnya. Itu salah saya. Nah kita juga kalau pas salah ya kita ya kritisi, tapi dengan cara yang tepat lah. Bukan mengkritisi ya, artinya mungkin salah ya kan. Kita harus akui kita salah. Itu jauh, saya rasa jauh lebih gentle ya menurut saya daripada kita ngebela membabi buta gitu ya, membela membabi buta. Cuman ya kalau kita benar disalah-salahin ya kita harus di garda terdepan juga untuk itu. Nah itu yang mungkin dengan berjalannya waktu kita jalan ya, memang secara tidak langsung gua pada saat ini ya mendapatkan mendapatkan restu untuk bicara ya kan, walaupun tentunya nggak ada SK, nggak ada apa ya, artinya kita jalan aja lah, kita mendapatkan restu dari abang-abang kita ya untuk ya udah jalan. Mungkin karena ini apa lisan, ada Prabowonya, lisan Prabowo. Jadi kalau dulu ada Pak Permadi kan, Oh iya, penyambung lidah Bung Karno. penyandung lidah Bung Karno. Mungkin lisan bagus juga nih, penyambung lidah lisan Prabowo. Prabowo kan Iya, gitu. Mungkin iya. dari situ inspirasi mungkin. Ya mungkin gitu kita, tapi kan itu kan berat buat kita sebenarnya ya. Tapi memang tanggung jawab berat itu merupakan tantangan buat kita. Artinya kita nggak boleh ngomong asal sembarang ngomong. Kita harus tahu alam pikir Pak Prabowo juga. Ya. Kita harus tahu gagasan dia, ya maunya dia kemana, membawa arah bangsa ini kemana. Ya termasuk salah satunya kan kemarin gue jadi pembicara di narasumber di Baharkam itu kan, tentang masalah intinya itu kan Baharkam mau ngapain ini kan, mau itu dengan Astagita ini harus ngapain, makanya kita kasih tahu kan, gue coba mengkompres ya kan, apa itu ideologi dari Bapak ya kan di Paradoks Indonesia ya kan, kemudian transformasi bangsa, kemudian juga gaya kepemimpinan beliau. 3 hal ini yang kita coba kasih tahu. Anda harus tahu itu dulu, karena ini menurut saya apa yang dilakukan Bapak ini kan merupakan sesuatu hal yang sangat sangat revolusioner nih ya kan, dari sisi yang terutama dari sisi pangan ya. Dari sisi pangan kita itu sangat revolusioner. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian contohnya gitu, itu sangat revolusioner, memutus mata rantai. Itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo, bahwa selama ini kalau sistem kapitalis yang berjalan kan dari atas menetes ke bawah. Jadi elit-elit ini yang pegang semua, menetes ke bawah. Nah, kalau ideologi beliau intisarinya kan bawah yang menjadi menopang ke atas. Bayangkan tadi yang atas ngumpul tapi netes cuman ke bawah. Ya itulah yang terjadi selama ini. Ada yang bilang kebijakan beliau
terlihat seperti kebijakan-kebijakan sosialis, Bang. Benar nggak tuh? Ya, ada benarnya. Ada benarnya. Ada ya? benarnya. Tapi kan itu makanya ada strategi transformasi bangsa itu apa namanya itu salah satu bentuk beliau untuk menjawab tantangan zaman juga. Astacita itu ya nggak sosialis amat sebenarnya kan. Dia dikompres lagi kan, cuman memang ideologi itu penting menurut saya. Setiap pemimpin tuh harus punya karakter. Yang paling kuat tuh Prabowo Subianto, karakter gagasan itu jelas. Lihat Pak, kalau dari 2009, 2014, 2019, 2024 gagasannya nggak berubah, omongannya nggak berubah dan diimplementasikan saat ini top. Nah, the one and only lah, ya kan. Kalau para pemimpin itu kan kadang-kadang masih ikut alur gimana ya, pragmatis lah ya. Tapi beliau enggak, tetap dengan itu. Nah, itu yang menurut saya yang menyatukan saya dengan beliau adalah konsistensi beliau dan gagasan-gagasan kerakyatan beliau ya. Mau dikatakan sosialis ya monggo, sebenarnya memang sosialis. Jadi kalau kita bedah spektrum ideologi dunia itu kan ada 3 tuh kan, kiri, kanan, tengah. Pak Prabowo ini di mana, Bang? Ya, aduh ini agak sensitif. Kalau menurut gua sih di kiri ya, kalau menurut gua ya. Karena kayak misalnya kebijakan MBG. Dia memang kiri. Dan dari perjalanan Pilpres kampanye beliau kiri yang moderat ya. Iya, kan kiri nggak selalu harus komunis. Nggak harus kiri komunis. Kan progresif. Ya kiri itu kan sebenarnya objeknya itu adalah rakyat jelata kan sebenarnya, kan intinya gitu loh. Betul. Rakyat miskin ya, rakyat miskin. Makanya karena itu ya kan pembangunan MBG ya kan, itu bagaimana rakyat bisa makan dulu. Jadi makanya kita analogikan bahwa kalau perbedaan mazhab beliau dengan yang lain itu kita buat 3B kalau gue punya itu aja. Satu, kita berdikari dulu, berdiri di atas kaki sendiri, artinya kita swasembada ya kan, di segala bidang. Kemudian setelah berdikari kita bisa berdaulat dong tentunya. Ketika kita bisa berdaulat, kita bisa bargaining. Nah itu yang beliau lakukan saat ini. Setelah itu berkepribadian dan berkuasa. Nah, 3 pokok pikiran Bung Karno ya. Nah itu sama-sama. Makanya intinya kan Soekarno muda dulu dinilai kan. Jadi pas gitu loh ya kan. Pas. Jadi makanya ya beliau sebenarnya ini memang kita bisa katakan beliau mengimplementasikan sebagian ideologi dari Bung Karno dan Pak Sumitro. Iya. Ini yang dielaborasi sebenarnya ya oleh Pak Prabowo gitu. Jadi ya balik lagi itu tadi gitu, memutus mata rantai tengkulak yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian dan Pak Wamentan, Mas Daryono kemarin itu kan itu langkah yang sangat taktis sekali dan itu benar-benar ideologis sekali menurut saya. Gila, langsung itu tengkulak nggak ada lagi ya kan, dibeli dengan harga bulog langsung bisa dapat, kita punya stok terlepas dari banyak ada beberapa kendala-kendala teknis pasti ada. 6 bulan bos kita udah bisa kayak gini, itu udah top. Gimana kalau 6 tahun gitu loh ya kan. Kalau 6 tahun 2 periode artinya ya. 6 tahun 1 tahun di periode kedua. Iya. Bercanda. Ya, semoga Pak Prabowo panjang umur lah kan, biar sehat panjang umur. Itu paling penting ya. Karena kalau nggak Pak Prabowo kayaknya nggak Indonesia Emas nggak jadi. Makanya buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas itulah kan kayak, kalau bahasa gampang itu kayak GBHN gitu loh. Kita ini mempunyai problem ego dari tiap pemimpin, bahwa seolah-olah pemimpin itu harus punya legasinya masing-masing. 10 tahun, 5 tahun ganti, punya legacy ya kan masing-masing. Nah itu yang beliau nggak mau. Makanya kenapa beliau dengan berbesar hati mengatakan keberlanjutan dari Pak Jokowi, mengambil intisari dan kebijakan-kebijakan yang bagus, dia teruskan. Itu salah satu bentuknya. Kalau enggak itu ya nggak bisa. Artinya strategi transformasi bangsa ini harus dilanjutkan. Kalau
amin, mudah-mudahan beliau 2 periode dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya sampai 2045, artinya 100 tahun Indonesia merdeka, kita sampai tuh ke situ. Kalau enggak ya ulang lagi dari awal, restart lagi, kan capek. Makanya berkembang terus, nggak maju-maju. Nggak maju-maju karena kita harus punya pemimpin yang negarawan tuh kan nggak, mencari pemimpin yang negarawan tuh nggak gampang. Rata-rata pemimpin kita itu ya pragmatis ya, bukan pragmatis dari sisi taktis dan teknis saja dari tapi pragmatis dari sisi ideologi gitu loh. Jadi ideologi yang dipraksiskan Ya, kan gitu. betul. Ideologi yang dijalankan. Iya, ideologinya malah pragmatis gitu. Kadang ke sini, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke tengah-tengah, nggak jelas. Yang penting kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya yang kita lihat dari Bapak. Makanya oleh karena itu kan gue punya analogi itu, kalau kayak rumah, ini perbedaan rumah satu dengan rumah yang lain. Yang beliau ini ya inginkan itu ya, ini yang gue tangkap itu kayak punya rumah. Beliau itu ya rumah itu kita harus punya tabungan dulu. Ya, sebuah rumah kita punya uang, let's say lah punya tabungan 200 juta. 200 juta itu wah cukup lah untuk 2-3 tahun. Habis itu kita punya pekarangan yang, kita ini udah punya pekarangan yang luas. Kita bisa tanam segala macam, mencukupi kebutuhan diri kita dari situ. Jadi kalau ada apa-apa dengan keadaan di sekitar kita udah cukup. Kita bertahan dengan itu. Kita berdikari sendiri di situ. Itu yang beliau maksudkan. Gitu loh. Oleh karena itu kita berdaulat dengan tetangga-tetangga itu, kita bisa agak-agak tengil-tengil dikit ya kan, song-song nih. Karena prinsipnya jangan salah ya kan. Kita harus sadar, nggak ada. Bapak itu udah ngomong tuh. Nggak ada negara-negara itu negara luar itu memikirkan negara kita. Yang dipikirkan itu negara mereka sendiri. Selfish gitu loh ya kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita gini seolah-olah kayak menjaga perasaan negara lain, nggak ada cerita, ngapain dijaga. Jadi tapi untuk mencapai sana kita harus waspada dulu. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kan beda. Kalau rumah yang lain dengan 100 juta dia mikirnya, ini gue bisa bisnisin dulu deh, uang ini gue bisa masukin ke saham, gue bisa ini segala macam, bisa untung besar, tapi juga risikonya besar. Beliau nggak mau itu. Beliau ajak dulu, dia harus ini. Pondasinya harus kuat dulu. Baru kan makanya oleh karena itu kan semua kebutuhan di Indonesia ini negaranya harus ada dulu. Kita harus waspada. Pasarnya nggak usah jauh, pasarnya dari negara kita sendiri 270 juta 78 lah kalau nggak salah itu dulu. Muter dulu kita di situ, kuat kita di situ, baru kita bisa berdaulat, baru gagah, nggak tergantung dengan yang lain. Itu sebenarnya intisarinya. Ya, kalau yang gue tangkap ya. Kalau dunia internasional kan memang anarki ya. Iya. Ya nggak ada struktur yang nggak ada. Masing-masing. Nggak ada. Diri sendiri. Pasti mikirin di satu titik pasti akan memikirkan ini masing-masing lah. Udahlah, kita nggak boleh naif dengan itu. Jadi makanya persatuan itu penting ya. Bung Karno dan para pendiri bangsa udah membuat sila ketiga persatuan Indonesia itu bukan sesuatu yang itu perenungannya dalam sekali, karena itu yang akan menjadi pegangan kita. Kalau ada ancaman dari luar ya persatuan ini yang harus kita jadikan gitu loh. Kemarin tuh Bang pas Pilpres ada yang sedikit agak sedikit kontroversial yang Abang lakukan ya. Itu kan Abang sempat bawa coba memperkarakan penulis buku buku hitam. Buku hitam Prabowo. Iya. Abang bawa ke Bawaslu itu Bang. Ya, kenapa Abang sampai memperkarakan begitu Bang? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya memang satu konteksnya itu black campaign dan tentunya kan gini, kita melihat bahwa perspektif upaya hukum itu dari sisi kalau kita bicara kampanye itu bukan sekedar upaya hukum sebenarnya, tapi salah satu bentuk kontra opini.
Ketika kita melakukan upaya hukum itu sebagai bentuk campaign dan kontra opini juga, membentuk opini dan kontra opini, sebenarnya seperti itu. Aduh ini jadi kebuka nih ini kita. Nggak Ya apa-apa ya. nggak apa-apa kan, Nggak apa-apa. udah ini kan. Ya nggak apa-apa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, Pelajaran. Jadi karena yang menariknya abang gugatnya ke Bawaslu, nggak ke Polda gitu bang. iya. Itu di situ makanya gua ini pasti ada motif politik. Ada politik. Kalau ya, memang pengen iya. menjarain orang kan Iya enggak, iya betul. Makanya kita tinggal mencari, kita bawa dengan kita bawa itu ke Bawaslu, kita pengen apa namanya itu membuat apa namanya sebuah bukan opini ya, membuat sebuah kerangka bahwa itu nggak betul gitu loh. Itu nggak betul. Jadi upaya hukum itu dia kalau lawyer-lawyer lain ya kan, ya upaya hukum itu tujuannya adalah kepastian hukum ya kan, ada beberapa tiga tujuan hukum ya kan. Salah satu kepastian hukum. Rata-rata lawyer harus kepastian hukum, gimana ini harus ditangkap ya kan, harus dipenjarakan, harus terbukti. Tidak. Ada yang lihat ada kemanfaatan hukum juga, tujuan dari hukum itu. Hukum itu harus bermanfaat. Upaya hukum itu harus bermanfaat, tidak harus dibuktikan sebenarnya. Dengan kita melakukan upaya hukum ada manfaatnya, bahwa oh ternyata itu kemungkinan besar tidak betul, hoax. Nah, seperti itu. Nah, jadi setuju nih. Gitu Jadi hukum tuh lebih ke kemanfaatannya. Manfaat. Benar. Hukum itu harus bermanfaat. Kalau masalah kita kepastian hukum saja, kadang-kadang contoh gini ya, kalau kita ilustrasinya penegakan hukum itu di masalah korupsi, jangan sampai juga biaya menangani perkara lebih besar daripada kerugian negaranya. Banyak loh kejadian kayak gitu. Efek jerahnya juga nggak ada. Ternyata kan gitu. Jadi ya harus bermanfaat. Makanya dilakukan oleh Pak Prabowo itu, satu, kalau orang yang melanggar itu kembaliin dulu. Oh, kembaliin udah beres. Ya, beres. Benar. Kan gitu. Itu yang dikejar kerugian. Kerugian kok. Yang penting bermanfaat dan kapok dia untuk menjalin. Jadi ya memang bangsa itu harus berekonsiliasi. Kalau saling menyalahkan terus kemudian ya nggak selesai. Selalu akan ada balas dendam terus, mencarok terus. Jangan sampai menjarain orang dianggap prestasi. Enggak juga gitu. Nah, kita harus banyak berbenah. Iya benar. Nah, itu yang teman-teman penegak hukum yang mungkin dengan berjalan waktu akan tahu style Pak Prabowo seperti apa gitu loh. Nah, Bang, ini kan abang ini kalau kita lihat di media, di TV, online dan media cetak, itu kan abang udah quote and quote ya. Itu udah kayak juru bicaranya pemerintahan nih. Masa sih? Iya, padahal kan kita punya PCO kan ya. Kita punya, tapi kok yang nongol di TV abang terus nih. Nggak sadar juga gitu. Saya nggak nyadar itu juga. Gimana tuh Bang? Nggak ada resistensi gitu dari yang PCO segala macam. Enggak lah. Malah kita ngebantu tugas PCO. Karena gini ya, tugas PCO, tugas juru bicara resmi itu kan tentunya harusnya ya kan, bukan harusnya, pasti dia relatif lebih normatif. Ya. Tidak argumentatif. Nah, dia nggak boleh beropini di situ. Nggak boleh beropini di situ, gitu loh. Jadi oleh karena itu, ini kan harus kita pertajam. Nah, ya udahlah, tugas gua lah gitu ya kan. Secara tidak langsung ya gue berusaha mempertajam itu, bahwa ketika juru bicara resmi, jubirnya presiden sudah ngomong tentang ini, tentunya mau ditanyain lagi lebih dalam kan nggak mungkin. Ya udah cukup ya segala macam. Ya ditanyanya ke kita ya kan. Itu gimana ya kan segala macam. Nah, kita mempertajam dan memperdalam itu. Tapi juga harus digarisbawahi, apa yang gue omongin itu juga ya bukan wajah istana loh ya kan gitu kan. Tapi kita berusaha menjelaskan secara lebih rasional, merasionalisasi statement dari Bapak, statement dari para juru bicara, lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi atau karena ada insiden kepala babi waktu itu Bang? Nah, enggak juga kan, sebelum itu ya? udah inilah. Soalnya ya makin kan kencang setelah itu kan? Setelah itu ya enggak juga lah. Kalau kita harus akui bahwa Bung Hasan Asbi ya itu sahabat saya juga, adalah ya orang yang sangat orang pintar ya kan. Ya cuman ya itu kayak kata Bapak kan kepleset, wajar lah ya kan, wajar. Jadi makanya itu jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi tugas kita untuk
apa namanya itu mengklirkan itu juga ke publik dan untuk meredam itu ke publik. Sekarang ada berapa sih juru bicara presiden itu? Selain kepala PCO ada 3. Ada 3. Ada 3 tambahan ya. Ada Mensesnek, Wamenkomdigi dengan Wamensesnek. 3. Cuman mungkin Mensesnek ya Mas Pras yang lebih sering ngomong dengan kepala PCO Hasan Hasbi yang sering bicara. Ya kan ya berarti ada 4 total. 4 total. Abang kapan jadi kelimanya, Bang? Jangan lah. Jangan ya? Jangan, ini jagain di luar siapa? Oke. Berarti ini jangan lebih dong. baik di luar aja. Lebih baik di luar lah. Kita ini tidak dalam rangka untuk ngubur-ngubur jabatan, kayak prestise enggak. Kita mau jagain Bapak. Ya kita jagain Bapak di luar lah. Ya kan untuk saat ini. Tapi ya namanya prajurit kalau ada perintah ya apa boleh buat ya kan. Tentunya para abang-abang kita, Bapak itu punya pemikiran sendiri, pertimbangannya sendiri untuk itu. Tapi ya untuk saat ini kalau maunya gua ya seperti ini aja dah. Udah jauh lebih dari cukup lah ya kan. Karena ya memang kalau blunder pun nggak kena ke Bapak kan? Iya, kalau blunder kita blunder nggak kena. Iya, kalau kepleset lidah kan ya salah kita kan. Debat nunjuk orang kan nggak ini juga bener, ya kan. Nggak itu juga. Jadi memang ya kebetulan kan kita harus tahu juga, kita mengidentifikasikan diri kita. Ternyata gua ya walaupun ngomong yang nggak bagus-bagus amat seperti yang lain, tidak indah-indah amat kata-katanya kan gitu kan, tapi kita tahu kapan harus diplomatis, kapan harus berdebat, kapan harus kenceng, kapan harus ini ya kan. Ya mungkin ya karena kita lawyer kali ya. Ya kan? Udah biasa berdebat juga. Udah biasa berdebat juga, dan kapan harus diem, kapan harus ini, dan kita tahu bisa membaca situasi politik terkini kan gitu kan. Selama ini gua nggak mau nyebut lawan ya. Iya. Selama ini kawan debat yang paling asik siapa, Bang? Yang paling asik ya. Sejauh ini ya. Adian asik sih ya. Adian asik ya. Asik sih. Enak ngebulinya. Bang Adian asik ya. Maksudnya terlepas dari gimana, gue kagum dengan retorika dia, ya kan. Walaupun ya gue tahu juga jurus cara menyalahkan dia, kan gitu ya. Iya. Tapi untuk retorikanya dia oke lah, ya kan. Kalah kita kalau soal gitu-gitu. Cuman kalau untuk berdebat ya. Tapi memang tiap sosok itu punya ini masing-masing ya. Ya kita kayak dengan Bang Rocky ya, tetap kita berdebat, tapi ya itu tadi. Ini kan ibarat kalau main bola itu apa ya? Nggak bisa kita pakai satu sistem ya kan. Harus gini terus nggak bisa. Kalau gue tipe yang sedikit pragmatis soal itu, harus lihat dulu lawannya ya kan. Dengan Bang Rocky jangan masuk ke dalam alam filsafat dia. Habis kita diputar ya kan. Walaupun kita tahu filsafat, habis kita diputar. Ya kan gitu kan. Nah, jadi ya gitu-gitulah. Tapi itu kan seninya kan. Ya. Itu seni kita dalam ini. Ya habis itu ya harus bisa berpikir cepat. Ya kan. Ngerti konsep. Kalau masalah cara style bicara, cara ngomong itu kan ya itu udah bawaan masing-masing lah ya kan. Beda orang, ada yang sangat diplomatis, sangat tertata. Kita ya apa adanya aja gini. Yang penting itu intinya itu 2 sebenarnya. Yang satu itu bahwa logik. Ya. Jadi memang kita harus mengutarakan hal yang sifatnya logik. Ya. Itu masuk akal. Jadi bahasa tadi kita bisa rasionalisasikan argumentasi kita. Kemudian ya harus didukung oleh data-data yang kuat juga. Nah itu penting. Nah 2 hal itu aja sih sebenarnya, simpel itu. Kalau ada teman yang lain kuatnya di empiri, kuatnya di retorika, terlihat indah. Kawan tadi ya yang udah disebut namanya. Ya, enggak, banyak yang lain. Tapi kalau dipikir-pikir dia ngomong apa ya? Ya kan gitu, nggak tahu juga kan gitu kan. Jadi, makanya gue lebih ke bahasa-bahasa bumi aja lah.
Ya kan, tapi itu kan ya ciri khas kita ya. Iya. Ya bukan kita nggak bisa ngomong dengan lebih retoris, tidak. Cuman ya bahasa yang lebih dimengerti oleh rakyat. Rakyat kita kan memang butuh yang gitu. Karena kayak kita dulu zaman kuliah, kita punya tipe beberapa dosen kan gitu kan yang kita sukain. Kalau gue tipe dosen yang ini ngomong 70% bahasa Belanda dan bahasa Inggris gitu, gimana kita mau ngerti kan gitu. Belum ada Google Translate lagi ya, waktu itu ya. Google Translate ya kan. Kelihatannya keren tapi kita nggak message-nya nggak sampai gitu loh. Nah, ada dosen gua yang itu bahasanya sangat membumi. Dia menganalogikannya dengan ini mah, gitu maksudnya. Jadi itu terekam sampai dengan saat ini. Nah ya kemudian karena kita lawyer, logika itu harus jalan gitu loh. Lawyer tuh base-nya kan logika sebenarnya. Logika hukum itu kita bisa mainkan itu di politik juga. Nah ya makanya kemudian juga kenapa gua ini masuknya ke politik, menurut gua ya ketika lu menurut gua dunia lawyer ini udah gak ada tantangannya buat gua sendiri. Ya kan, apalagi sih masalah lawyer nih, ya harus ke politik. Harus ke politik. Jadi nggak banyak sebenarnya Indonesia yang beberapa orang lawyer yang tanda kutip yang piawai untuk berpolitik. Kalau lawyer yang jadi politisi banyak. Atau di DPR banyak ya kan, secara itu banyak. Tapi yang bisa berpikir secara politis dan bertindak dan berargumentasi secara politik mungkin bisa dihitung jari siapa coba. Berapa orang lah paling kan gitu kan. Nah itu kan jadi tantangan tersendiri juga buat kita lah. Nah Bang, karena basic abang lawyer nih kan, nggak afdol rasanya nggak kalau gua nggak tanya ini soal gimana sih Bang sekarang potret wajah hukum kita di Indonesia hari ini. Nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik saja ya. Ekosistemnya tidak baik. Tapi ini bukan salah penegak hukumnya ya. Ya. Bukan salah polisi, bukan salah jaksa, bukan salah hakim, bukan salah advokat juga. Ekosistem ini memang udah terbentuk berpuluh-puluh tahun. Jadi kita ini cuma ngikutin aja apa yang ada. Ini harus dirubah sebenarnya. Harus hal-hal yang paling mendasar. Praktek-praktek itu kita harus juga tahu kalau sama-sama jujur. Kenapa sih sampai contohnya ya teman-teman di polisi itu oknum ya yang melakukan hal tersebut. Dia punya alasan-alasan yang sebenarnya sangat manusiawi gitu loh. Gimana coba seorang penyidik ya gajinya cuma berapa? Itu kalau di compare dengan kerjaannya dan nggak cukup, jangan nombok dia. Jaksa juga kayak gitu, berapa gajinya? Nah memang ada pertanyaan dari teman-teman aktivis anti korupsi. Wah itu tuh dikasih gaji besar nanti juga tetap ini ya. Itulah makanya kita beresin dulu fundamentalnya dulu. Kasih gaji yang cukup ya, pendapatnya cukup karena godaannya besar. Tapi kalau ketika melakukan sesuatu perbuatan kasih punishment yang paling berat. Itu penting. Kan Bapak udah pernah ngomong itu. Gaji hakim, gaji penegak hukum harus itu. Hal yang paling fundamental karena nggak cukup dengan idealisme, tapi harus realistis untuk kita dalam bernegara. Kita ini selalu pendekatannya idealis, tapi nggak realistis, gitu loh. Iya kan? Jadi ini harus dirubah. Nah, contoh kita nggak ngeliat KPK yang sekarang lah, KPK yang dulu, ya, yang dulu. KPK itu kan kalau dengan kejaksaan contohnya. Ini sama-sama nanganin masalah korupsi. Tapi satu dicukupi nih bensinnya cukup. KPK. Gajinya cukup, ininya cukup, operasional cukup. Jaksa nggak ada, gajinya cuma 3 juta, 4 juta bos. Ya kan gimana? Ini dikasih bensin dan mesin turbo, satu dikasih mesin 1000 cc. Nggak nguber. Berarti nggak bisa kita nggak bisa. Jadi memang harus hal-hal yang fundamental. Nah tantangannya nanti teman-teman yang idealis tapi tidak realistis ini, mereka punya kepentingan juga. Nanti akan menyuarakan itu, ya kan? Wah, menggunakan data-data udah dikasih ini cukup masih ya itu oknum. Punishment-nya yang harus berat.
Jadi kan selesai. Kalau udah kayak itu selesai. Jadi nggak cuman etalase doang gitu loh. Seolah kita baik-baik aja. Kemudian ketika pemberantasan korupsi kan ini ada logical fallacy ya di masyarakat, di beberapa orang, nggak masyarakat ini, bahwa wah diungkap ini Indonesia gelap ya kan. Harusnya dengan banyaknya diungkap ini Indonesia kan menjadi terang gitu loh. Kan itu kan yang berusaha dibalik kan. Kita ini kan belajar propaganda juga gitu kan, logical fallacy-nya itu ya kan. Logikanya itu dibalik. Kalau mau kayak gitu ya udah nggak usah dibuka aja seolah-olah Indonesia baik-baik aja. Mau kita kayak gitu kan? Nggak gitu. Dengan banyaknya dibuka, bobrok-bobrok itu, adik-adik kita ini, masyarakat ini harusnya optimis bukan pesimis. Oh, pemberantasan korupsi berjalan. Tidak tebang pilih, tidak tebang bulu, tidak pandang bulu. Yang besar-besar itu pemain-pemain lama yang berpuluh tahun dihajar semua. Jangan gara-gara itu menjadi pesimis. Malah harus optimis. Kalau kita kan kalau mau ngambek-ngambek kan ujungnya ya udahlah nggak usah gue ungkap aja deh. Kalau biar lu optimis mau kayak gitu kan nggak mau. Kita nggak mau pemerintah ini bukan pemerintahan yang munafik itu ini nih ya. Nggak mau jadi pemerintahan yang munafik sebenarnya. Dan kalau kita lihat Pak Presiden itu berani tidak populer waktu bilang ya udahlah yang udah kembaliin. Oh udah, iya, maksudnya itu kan satu terobosan. Itu hal yang realistis kok. Ya, karena kan kalau kita selalu kayak gitu ya nggak ada bedanya dengan yang dulu-dulu. Jadi penegakan hukum ini nggak boleh tujuannya drama Bang ya. Nggak boleh drama. Dan itu yang terjadi selama ini. Gue tau lah di balik itu bagaimana drama-drama di KPK di mana-mana gitu loh. Jadi kan kita contoh ya kan dengan revisi KUHP nanti hukum acara pidana ini kan akan tanda kutip mentertibkan semua ini. KUHP-nya udah, KUHP-nya tinggal jalan. Nanti fungsi advokat diperkuat. Cuman juga kita pengen advokat juga banyak juga yang nggak beres kan gitu kan. Makanya kita minta revisi undang-undang advokat juga segera supaya nggak banyak advokat yang nggak jelas ini kan gitu kan, tanda kutip ya, yang kontroversial, yang pengen cari gampang-gampangnya aja gitu loh, yang pengen cuma cari pansos-pansosan gitu loh. Nah ini harus, makanya jangan sampai advokat ini juga menjadi profesi keranjang sampah. Tadi advokat nih profesi keranjang sampah loh. Advokat ya? Iya. Kok bisa gitu Bang? Karena kalau kita lihat gaya advokat kan parlente ya. Iya. Nggak kayak dulu. Ini segini-begini nih. Iya, tapi kan nggak kayak dulu. Advokat yang gue lihat saat ini tidak seperti advokat yang gue bayangkan pada saat dulu. Bagaimana zaman dulu kita di 90-an, 2000-an awal. Dengan saat ini yang lebih ke flexing, lebih ke itu. Ini kan beda. Kalau dulu itu integritasnya kejaga banget. Dari cara berpakaiannya juga ada beda. Advokat itu udahlah hal yang paling utama itu cara berpakaian. Sekarang ini walaupun zaman dulu ya, maaf nih, advokat zaman dulu ini nggak ngeliat stratanya dia, honornya berapa, advokat tenar apa segala macam, dia tetap pakai jas, pakai dasi, walaupun di daerah ini naik motor dia, tapi dia tetap pertahankan marwahnya itu. Kalau sekarang nih udah segala macam, lihat luar negeri itu, lu nonton tuh film-film advokat di luar, tetap dengan itu. Ya kita itu udah kehilangan marwah dari sisi outlook aja, kehilangan marwah. Gue paling suka advokat di film Breaking Bad itu. Mobilnya butut tapi dia tetap pakai jas kan. Tetap pakai jas. Nah, ya mungkin di luar juga jas itu kan udah kayak kita pakai ini kali. Ya pakai batik lah, mungkin ya. Mungkin. Ya tapi ya banyak hal yang harus dirubah ya. Banyak hal karena untuk menjadi seorang advokat itu ini profesi nobile kata orang ini, profesi yang mulia, sangat mulia itu. Zaman Rasul tuh dulu itu udah ada advokat loh zaman dulu. Oh, zaman Rasul udah ada advokat udah ada pengacara zaman dulu untuk ngebelain orang-orang itu udah ada itu dulu. Baru tahu gue ini. Ada, lihat deh ayat-ayatnya gue kata. Cuma itu ada kisah tentang masalah itu, ada orang mau dihukum dipancung, ini harus dibela. Jadi memang itu memang udah dari zaman dulu udah ada gitu loh. Jadi bukan, maka melihat advokat itu jangan ngelihatnya oknumnya. Ya harusnya oknumnya
Jadi kalau kita kayak gua contoh ya, bela perkara korupsi, jangan lihat gua, wow ini orang yang pro-" enggak. Setidaknya gua ngejaga, setidaknya ya, klien kita bisa jadi justice kolaborator paling enggak. Ngebuka ini. Tapi kan itu kan belum tentu salah juga dia. Nah itu lagi, belum tentu dia belum tentu salah. Karena jangan salah loh, tanyain kepada mantan narapidana yang dari dalam. Mungkin setengahnya itu nggak salah. Mungkin setengahnya tidak salah. Tanyain aja kepada mantan-mantan di sana. Itu secara logika ya. Mereka terjebak ke dalam itu. Termasuk mungkin teman-teman yang terkena kasus korupsi itu terjebak ke dalam sistem. Memang dia harus tanda tangan. Ya kan, dia nggak terima duit, cuman kesalahan administrasi, nah gitu lah, ya, banyak lah, ya kan. Kemanfaatan tadi yang harus kita kejar harusnya ya. Nah itu harus kita rubah lah, ya kan. Memang tidak baik-baik saja, tapi bukan salah kita semua, bukan salah ini ekosistemnya memang. Oke, kalau secara hukum tidak baik-baik saja, politik gimana bang? Garis besar ya. Garis besar saat ini udah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja nih? Sedang menuju baik-baik saja. Sedang menuju baik-baik saja. Gimana cara gua tafsir artinya gini. Saat ini contoh ya, teman-teman dari kita tahu ya yang beroposisi ini ya kan. Ya teman-teman beroposisi ini kan orientasinya jelas ya, pengen mencari ceruk suara lah ya kan. Bukan pengen masuk kabinet. Ya mau juga, banyak juga lah ada pasti ya kan, bargaining ya kan. Iya. Bargaining supaya diem itu macam-macam lah, motifnya macam-macam. Ada juga memang idealis ya kan. Tapi artinya ada juga yang pengen mencari viewers. Iya dong. Baru ntar bisa jadi endorsement ya. Endorsement. Tapi itu wajar ya. Itu hal yang oke lah. Kita nggak ada masalah itu. Industri kreatif namanya. Industri kreatif. Sangat kreatif gitu ya kan. Ngarang mana-mana gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada tanda kutip dinamika dan pertarungan ini kan. Kalau nggak gitu nggak seru-seru juga. Ya. Indonesia kalau nggak ada riak-riaknya kecil. Cuman ya nggak boleh juga. Artinya ada kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan dari luar ya itu. Gue orang yang paling tidak bisa memaafkan dan tidak bisa mentoleransi kalau ada kepentingan luar mereka ditunggangi oleh itu. Asing berarti nih. Asing. Kepentingan asing ya. Iya. Ya asing itu kan berapa layer kan? Ya. Si A ya ditunggangi oleh si B. Ya. B ditunggangi oleh C oleh D, yang D ini yang asingnya kan. Ini si A nggak tahu. Oh, berarti ada calo juga nih. Iya. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu gitu-gitu. Cekokin terus. Ya ini taunya idealis aja dia. Ternyata enggak. Arahnya kemana? Karena kan kita itu ya kita tahu ngerti politik. Kita bergaul dengan teman-teman aktivis. Kita ngerti hukum. Jadi kita melihatnya itu secara holistik. Nah itu kadang-kadang berbeda. Nanti kita bahas lah. Okay. Kalau per konteks nanti kita bahas tuh. Kita bahasnya secara holistik. Oh gini larinya. Berarti ntar harus main lagi ke sini bang. Boleh. Okay. Ini pertanyaan terakhir nih, karena momennya pas 21 Mei itu diperingati sebagai Hari Reformasi. Gimana sih refleksi abang terhadap reformasi yang udah berjalan 27 tahun ini bang? Jadi gini ya. It's okay atau cuman jadi tinggal sejarah aja ini? Ya ini kan menjadi diskursus dan keresahan dari teman-teman aktivis 98. Ya gua pada saat 98 sudah menjadi mahasiswa, tapi ya mungkin tidak terlibat secara langsung. Kita pelor-pelornya abang-abang kita aja lah ya pada saat itu kan, kemudian berjalan. Tapi yang gue lihat bahwa ada beda aktivis 98 dengan dengan senior-senior di aktivis 66 contohnya. Jauh ya. Jauh kan. Aktivis 66 jadi semua bos. Googling tuh aktivis 66 siapa, jadi semua. 98 siapa jadi? Yang jadi menteri cuma siapa? Contohnya gitu loh. Banyak loh bang sekarang. Ya sekarang Pak Prabowo banyak. Pak Prabowo banyak. Pak Prabowo baru iya yang kan. Di zaman dari harusnya kan semenjak reformasi. Pak Prabowo banyak banget di kambing hitamkan. Iya kan kejadian gitu 98. Iya. Cuman artinya tidak seperti ini kan jadi refleksi harusnya. Tidak seperti
nggak bisa apple to apple dengan 66, kualitasnya kan jauh ujungnya kan gitu kan. Tapi banyak variabel juga kenapa seperti itu. Nah, teman-teman 98 ini ya yang 21 Mei besok itu saya hadir dan juga jadi panitia di situ untuk ini akan merefleksikan dirinya dengan temanya kan dari bagaimana ini goalnya demokrasi ekonomi ya penting sih itu maksudnya bahwa politik mungkin kita ya udah selesai lah kan gitu kan ya dengan politik nggak ada ekonomi kan nonsen. Nonsen lah, perut kosong gitu, omon-omon juga gitu kan. Maka oleh karena itu, nah tetapi itu kan harus secara konkret dijabarkan. Demokrasi ekonomi itu apa sih sebenarnya? Kan gue ini orang yang mikro banget lah, ya kan. Jangan bahasanya itu terlalu langit banget. Demokrasi ekonomi itu apa dan penjabarannya apa dan yang mau dicapai itu apa? Ya tentunya keberpihakan terhadap rakyat. Apakah demokrasi ekonomi ini akan bertentangan nggak nanti dengan pemerintahan dengan program Pak Prabowo? Kan kayak gitu kan. Jadi ini kan harus teman-teman juga harus tahu gitu loh. Pendukung Pak Prabowo juga harus tahu karena di satu sisi contoh melibatkan TNI, melibatkan Polri untuk menjaga alat-alat vital dan lain sebagainya. Apakah nanti itu alat-alat vital mungkin di bidang pangan ya, di gudang-gudang segala macam. Ini bentuk difungsi dan tidak demokrasi ekonomi nih, ya kan gitu kan. Nah, salah juga. Itu kan harus konkret. Pemikiran-pemikiran itu harus benar-benar konkret. Nah, ini yang gue lihat mungkin masukan buat teman-teman harus ada variabel-variabel yang benar-benar konkret. Tujuannya itu apa ke depan, nggak cuman bahasa-bahasa langit aja. Kalau soal di pergerakan udah jago-jago lah, ya kan. Kawan-kawan kita itu kan kita memang intens ya terlibat dengan kawan-kawan kita itu. Oke, ada yang mau nanya? Ada? Cukup kali ya? Dari 4.000 orang yang hadir pada saat ini. 4.000 itu dihitung semut juga. Oke, Bang Hendar Sam, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Semoga ini nggak jadi pertama dan terakhir hadir di Ruang Siasat. Iya. Pemirsa, kalau mau bully silahkan bully, kita pastikan nggak kita tuntut. Ya, dan kita senang dibully. Iya, benar-benar. Bully itu seperti vitamin buat kita. Like, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semuanya. Terima kasih.